Halo semuanya, selamat datang di channel All Star Fighter B. Kali ini kita akan membahas tentang psikologi komunikasi, materi komunikasi interpersonal dengan subbab pelanggaran komunikasi. Eits, tak kenal maka tak sayang, jadi sebelum memulai materi, kita kenalan dulu yuk dengan anggota dari kelompok 3. Ada Adimas Rizkal, Raisa Azara, dan Abror Mirizon sebagai presenter. Selanjutnya ada Putri Awalia, Ananda Dea Saimona, Nurul Asmaul Husna, Isnani Nurul, dan Salsabila Fahira sebagai penyusun materi. Dan yang terakhir ada Wisnanti Maharani sebagai pembuat PPT dan Elsa Brina Alisa sebagai editor video. Oke, karena sudah perkenalan, disimak baik-baik ya materi yang kami sampaikan. Pelanggaran harapan dalam komunikasi antar individu dapat menyebabkan orang yang menerima pelanggaran menjadi teralih perhatiannya, sehingga menciptakan ketegangan dan gairah, baik secara negatif maupun positif. Jika orang lain melanggar harapan kita, karena itu perilaku mereka yang tidak biasa, maka hal itu akan menarik perhatian sekaligus menimbulkan perasaan yang berbeda pada diri kita. Burgon menyatakan bahwa petunjuk nonverbal merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari penciptaan atau produksi pesan dan proses interpretasi. Menurutnya, ketika perilaku seseorang memenuhi harapan, maka kita cenderung tidak memperhatikan perilakunya, dan karenanya kita tidak memberikan penilaian. Namun jika terjadi pelanggaran, maka kita akan merasa terganggu yang akan membuat kita memberikan perhatian dan memberikan penilaian terhadap perilaku orang tersebut. EVT memiliki gagasan bahwa orang memiliki harapan terhadap perilaku nonverbal orang lain. Burgon kembali menyatakan bahwa perubahan jarak percakapan yang tidak dapat diharapkan dapat menimbulkan kegairahan dan juga kebingungan karena memiliki banyak makna atau multi-interpretasi. Interpretasi yang diberikan seorang terhadap makna yang berada di belakang suatu pelanggaran bergantung pada seberapa besar atau derajat kesukaan yang dimilikinya terhadap pelanggar harapan itu. Burgon juga berupaya memadukan bentuk komunikasi nonverbal, yaitu ruang personal atau personal space, dan harapan orang terhadap jarak percakapan atau conversational distance. Dengan demikian, ruang pribadi menjadi inti konsep teori ini, dan studi terhadap pelanggaran ruang tersebut menjadi ciri utamanya. Dalam hal ini, penting bagi kita sekiranya untuk memahami lebih dalam mengenai proxemic, yaitu mengenai penggunaan ruang oleh seseorang individu. Proxemic merupakan studi mengenai penggunaan ruang manusia, di mana mencakup bagaimana orang menggunakan ruang dalam percakapan mereka dan bagaimana orang secara tidak sadar membuat struktur terhadap ruang di mana ia berada. Burgon mendasarkan teorinya terhadap pemikiran di mana manusia memiliki dua kebutuhan yang saling bersaing, yaitu kebutuhan afiliasi dan kebutuhan ruang personal. Kemudian, Edward Hall menjelaskan proxemic sebagai jarak di antara orang-orang dalam melakukan transaksi atau tindakan sehari-hari. Menurut Hall, bagaimana ruangan diatur dan digunakan dalam interaksi itu merupakan masalah budaya, karena terdapat perbedaan seperti pandangan atau penciuman pada budaya yang berbeda. Tipe-tipe dasar ruang menurut Hall ada 3. Yang pertama, anggota ruang tetap, yaitu terdiri dari benda-benda yang tidak dapat dipindahkan seperti tembok atau dinding. Yang kedua, ada anggota ruang semi, yaitu terdiri dari benda-benda yang dapat dipindahkan seperti perabot. Dan yang terakhir ada ruang informal, yaitu wilayah pribadi di sekujur tubuh yang bergerak mengikuti tubuh dan membuat jarak. Ada 4 kategori jarak dalam komunikasi menurut Hall. Yang pertama adalah jarak intim dengan radius 0 sampai 18 inci, di mana kita dapat melakukan sentuhan, berbisik, atau meneliti karakteristik wajah seseorang. Yang kedua yaitu jarak personal dengan radius 18 inch sampai 4 kaki. Hall mengemukakan bahwa dalam jarak personal ini, volume suara biasanya sedang atau bisa dibilang tidak terlalu keras dan tidak terlalu kecil. Yang ketiga yaitu jarak sosial dengan radius 4 sampai 12 kaki. Nah, ini biasanya dilakukan dalam komunikasi antar teman baik di lingkungan kerja atau di lingkungan sekolah.
Nah, jarak sosial yang mendekati 4 kaki itu dinilai kurang formal, sedangkan jarak sosial yang lebih jauh dinilai lebih formal. Nah, yang terakhir adalah jarak publik dengan radius 12 kaki atau lebih. Contohnya itu pada saat interaksi dosen dengan mahasiswa di ruang kelas. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang terlibat dalam bagaimana seseorang menggunakan ruang. Yang pertama yaitu posture sex factors yang mencakup jenis kelamin serta posisi dari seseorang, seperti apakah dia berdiri, duduk, atau berbaring. Kemudian yang kedua yaitu sociofugal sociopetal axis, yang mana sociofugal itu berarti memperlemah interaksi dan sociopetal itu memperkuat interaksi. Sedangkan eksis itu adalah sudut bahu relatif terhadap lawan bicara. Yang ketiga, faktor kinestetik, yaitu kedekatan individu dalam hal sentuhan, di mana para individu berada dalam jarak atau jangkauan yang memungkinkan dapat melakukan kontak fisik. Kemudian yang keempat, perilaku menyentuh, seperti bagaimana seseorang menggenggam, mengelus, atau mengusap. Yang kelima yaitu tanda visual, contohnya melakukan kontak mata. Yang keenam, tanda panas, yaitu penerimaan panas tubuh dari lawan bicara atau sebaliknya. Yang ketujuh, tanda bau, yaitu jenis atau derajat bau yang diterima oleh lawan bicara. Dan yang terakhir adalah kekerasan suara. Nah, kekerasan suara ini dapat mempengaruhi jarak atau ruang di antara individu. Kemudian ada teritorialitas. Konsep ini membahas mengenai kepemilikan seseorang terhadap wilayah atau objek. Dalam hal ini terdapat 3 tipe teritori, yaitu primer, sekunder, dan publik. Teritori primer merupakan wilayah yang menjadi ruang eksklusif seseorang. Contohnya seperti ruang kerja, ruang kamar, dan ruang komputer yang digunakan seseorang untuk bekerja. Supaya memperkuat teritori ini, seseorang akan memberikan papan nama pada ruang, objek, atau sesuatu yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, teritori sekunder atau secondary territories merupakan teritori yang menunjukkan adanya hubungan terhadap wilayah atau objek, tetapi tidak bersifat eksklusif terhadap diri seseorang. Namun dalam teritori ini, wilayah dan ruangan memiliki hubungan dengan seseorang yang sudah menjadi pemiliknya. Contohnya yaitu saat berada di kampus, mahasiswa yang sering atau terbiasa menggunakan ruang perpustakaan untuk mengerjakan tugas, maka dirinya akan merasakan bahwa wilayah itu sudah menjadi teritorinya. Kemudian yang ketiga, teritori publik atau public territories merupakan teritori yang mengacu pada wilayah yang tidak memiliki hubungan personal dengan seseorang atau sekelompok orang, karena wilayahnya yang cukup terbuka dan umum untuk semua orang. Siapapun bisa menggunakan wilayah itu. Contohnya seperti halte, terminal, bandara, mal, taman, pantai, dan sebagainya. Seringkali sekelompok orang melakukan upaya pencegahan terhadap orang asing supaya tidak dapat memasuki, memberikan respon dan reaksi terhadap wilayah teritori yang mereka duduki. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang-orang seperti preman yang merasa bahwa wilayah itu sudah menjadi miliknya dengan ditanda dan menguasainya sehingga mencegah kelompok preman lainnya untuk memasuki wilayah mereka. Terdapat 4 cara yang dilakukan seseorang untuk menentukan batas wilayahnya, yaitu yang pertama, dengan menggunakan marker sebagai pemberi tanda, membuat pagar, garis pembatas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, memberi simbol atau label pada wilayah tertentu. Contohnya pada kapal laut yang berasal dari negara asing akan memberikan simbol berupa bendera yang menandakan bahwa di dalam kapal tersebut memiliki hukum sesuai negaranya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan ancaman atau offensive display. Hal ini dapat ditunjukkan ketika seseorang atau sekelompok orang memberikan wajah sangar atau garang kepada orang asing yang datang serta memberikan perilaku agresifnya. Kemudian yang keempat, adanya tenure atau penguasaan pertama. Contohnya seperti orang yang datang paling awal dan tinggal paling lama di suatu wilayah atau ruangan. Pembahasan mengenai wilayah merupakan aspek penting dan relevan untuk menjelaskan teori pelanggaran harapan atau EVT. Tidak karena EVT berakar dari proxemic, tetapi juga karena memiliki hubungan dengan konsep jarak. Teori ini menyatakan bahwa jika aturan atau norma komunikasi dilanggar, maka pelanggaran tersebut akan diterima ataupun ditolak tergantung pada persepsi orang yang menerima pelanggaran tersebut. Dalam hal ini terdapat 3 dasar pemikiran yang melandasi teori, yaitu yang pertama, harapan orang lain akan mengarahkan interaksi terhadap individu. Kemudian yang kedua, seseorang memiliki harapan terhadap individu berdasarkan pengalaman yang telah dipelajarinya. Dan yang ketiga, memiliki perkiraan terhadap perilaku nonverbal orang lain. Menurut Jude
Burgen dan Gerald Hell ada dua kategori harapan, yaitu yang pertama ada harapan pra-interaksi yaitu yang merupakan jenis pengetahuan dan keterampilan dalam berinteraksi yang dimiliki komunikator sebelum memulai percakapan. Kemudian yang kedua, harapan interaksi adalah kemampuan individu untuk melakukan interaksi. Lalu, apa yang terjadi jika dalam suatu percakapan harapan kita terhadap lawan bicara tidak terpenuhi? Menurut Burgon, hal itu tergantung pada seberapa besar potensi manfaat lawan bicara itu bagi kita. Dalam hal ini, Burgon dan rekannya menyatakan, in cases where behaviors are ambiguous or have multiple interpretation, acts committed by a high reward communicator may be assigned positive meanings, and the same acts committed by a low reward communicator may be assigned negative meanings. Atau, yang artinya, dalam hal perilaku yang membingungkan atau memberikan banyak interpretasi, maka tindakan yang dilakukan komunikator dengan kemanfaatan tinggi akan dinilai memiliki makna positif. Sedangkan tindakan yang sama yang dilakukan oleh komunikator dengan kemanfaatan rendah akan dinilai negatif. Suatu variabel penting dalam proses evaluasi adalah adanya apa yang disebut dengan derajat kemanfaatan atau reward balance, yaitu seberapa besar manfaat yang dapat kita peroleh dari suatu interaksi. Suatu percakapan dinilai bermanfaat dalam derajat tertentu jika dapat memberikan hasil yang positif. Sebaliknya, jika suatu percakapan ternyata menimbulkan lebih banyak beban dari manfaat, maka percakapan itu menunjukkan derajat yang negatif. Dalam percakapan, komunikator dapat saling memberikan kemanfaatan antara lain berupa senyuman, anggukan kepala, daya tarik fisik, kesamaan sikap, status sosial, kredibilitas, kompetensi, hingga keuntungan ekonomi. Menurut Burgon, orang memiliki potensi untuk memberikan penghargaan atau kemanfaatan, atau sebaliknya memberikan hukuman ketika mereka terlibat dalam percakapan. Ia menyebutnya dengan istilah communicator reward balance atau derajat kemanfaatan komunikator. Menurut EVT, interpretasi yang muncul akibat terjadinya pelanggaran seringkali ditimbulkan oleh komunikator dan nilai-nilai yang dimilikinya. Menurut Burgon, ketika harapan seseorang dilanggar, maka ketertarikan dan perhatiannya pada pelanggaran meningkat, sedangkan perhatian pada pesan yang disampaikan menurun. Dalam hal ini, terdapat dua jenis kegairahan, yaitu kognitif dan fisik. Adapun kegairahan kognitif atau cognitive arousal adalah kesiagaan terhadap munculnya pelanggaran. Ketika seseorang bergairah secara kognitif, maka intuisinya juga akan meningkat. Adapun kegairahan fisik adalah perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai akibat terjadinya pelanggaran, misalnya peningkatan atau penurunan detak jantung, denyut nadi, munculnya keringat, dan lain-lain. Jika seseorang memiliki harapan terhadap orang lain ketika mereka berbicara, dan ketika harapan mereka dilanggar, orang tersebut akan melakukan evaluasi terhadap pelanggaran berdasarkan suatu ukuran atau derajat tertentu. Derajat pelanggaran atau yang sering disebut dengan violation balance mengacu pada penilaian positif atau negatif terhadap perilaku yang tidak diharapkan. Pelanggaran memiliki pengertian yang berbeda dari derajat kemanfaatan komunikator atau communicator reward balance. Jika kita melihat seberapa berharganya orang menjadi lawan bicara kita bagi kita, maka kita akan menggunakan derajat kemanfaatan komunikator. Pelanggaran memusatkan perhatiannya pada penyimpangan atau pelanggaran itu sendiri. Derajat pelanggaran membutuhkan pemahaman terhadap pelanggaran yang terjadi melalui interpretasi dan evaluasi. Dalam hal ini, orang mencoba memberikan interpretasi terhadap makna pelanggaran yang terjadi dan memutuskan apakah mereka menyukainya atau tidak. Contohnya, jika seseorang atasan berbicara terlalu dekat sambil meletakkan tangannya di bahu bawahannya, maka tindakan tersebut dapat diinterpretasikan oleh bawahan sebagai pernyataan superioritas atau intimidasi. Dan konsekuensinya adalah derajat pelanggaran menjadi negatif. Namun sebaliknya, bawahan dapat memandang tindakan atasan sebagai tindakan yang positif karena ia berpikir atasannya ini menunjukkan rasa keakraban kepada bawahannya. Namun, Burgon dan rekan yang mengingatkan bahwa kita tidak semua pelanggaran bersifat jelas bagaimana perilaku atasan terhadap bawahannya itu. Pelanggaran seringkali membingungkan dan memiliki banyak arti. Hal ini yang terjadi, maka EVT
memperkirakan bahwa derajat manfaat komunikator akan memberikan pengaruh terhadap bagaimana pelanggaran diinterpretasikan dan dievaluasi. Jika orang melakukan pelanggaran adalah atasan atau orang lain yang mereka itu disukai, maka pelanggaran akan dinilai positif. Akan tetapi ketika yang melakukan pelanggaran yaitu rekan kerja atau orang lain yang bukan atasan yang tidak disukai, maka pelanggaran akan dinilai sebagai negatif. Nah, penjelasan dari kelompok 3 sudah selesai nih. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Osterfighter ya. Dadah!